Halo teman-teman, aku masih di Surabaya nih. Nah, kali ini aku di depan rumah dengan luas lahan di bawah 100 meter persegi, 2 lantai dengan rooftop, tapi budgetnya under 1 M loh. Penasaran kan? Ikutin house tour sampai habis yuk. Halo teman-teman, kita udah di depan Brick House bersama prinsipal arsitek dari Scala Studio yaitu Mas Satrio. Nah, hari ini kita pengen tanya Mas Satrio tentang Brick House ini mulai dari luas lahan dan luas bangunannya berapa, Mas? Untuk lahan sendiri di ukuran 8x12 dengan luas total 96, luas bangunan kurang lebih ya hampir 200. Ya ini udah 2 lantai plus rooftop di atasnya. Oke, berarti fungsi yang atas ada. Betul, ya, jadi ada rooftopnya. Almost 3 lantai ya. Tapi tidak semua full, jadi hanya sebagian, mungkin 2/3 dari luas rooftopnya itu digunakan untuk nongkrong dan ada 1 ruang lagi. Oke. Untuk sisanya dia void dan atap. Oke, kalau untuk looks rumahnya ini konsepnya mengarah kemana nih, Mas? Dengan looks yang putih tapi ada campuran industrial ya. tropik sedikit ya. Kalau untuk looksnya sendiri dari awal untuk dikonsepkan modern industrial. Tetapi untuk industrialnya sendiri di sini bisa kelihatan dari batu bata tempel sebagai focal point. Untuk pengulangannya ada di bagian dalam juga, nanti bisa dilihat di bagian taman belakang. Kemudian untuk di dindingnya dia pakai dinding tekstur. Nah, dinding tekstur yang di kanan kiri ini dia bukan pakai cat tekstur, tapi dia menggunakan roll biasa. Jadi untuk saving budget sebetulnya. Jadi di rumah ini budgetnya juga diatur. Betul, karena kan ya? kalau cat tekstur itu kan biasanya mahal nih. Nah, ini kita alternatif pakai cat roll biasa. Jadi itu sebenarnya pinter-pinternya dari si tukang untuk untuk agar tetap bagus dan rapi ketika roll, itu aja sih. Dengan finishing yang mirip dengan cat tekstur, ya? Iya, itu aja sih kurang lebihnya. Nah, boleh tahu nggak kenapa sih carportnya dipisah? Jadi sebenarnya awalnya di konsep itu carport itu di bagian kiri saja, sedangkan motor di bagian kanan. Nah, motor ini jadi untuk akses dari tamu juga, dari pemilik juga. Jadi kalau untuk misalkan tidak menggunakan mobil, hanya motor, atau mungkin keluar untuk jalan kaki saja bisa lewat sini. Tapi yang itu lebih ke pemegang ke mobil aja, betul. Biar nggak terlalu terganggu dengan mobil. Iya, betul. Ya. Jadi dia ada sisi yang sendiri untuk motor dan pemiliknya. Oke, nah ini aku lihat rumahnya kayak ditinggiin lumayan tinggi ya. Ada alasan tertentu nggak kenapa, Mas? Misalnya banjir kah atau? Kalau untuk level dari jalan, pemilik E-nya itu di awal rumahnya tuh ingin terlihat tinggi. Tetapi kalau misalkan tinggi itu kan kita nggak bisa langsung nggak bisa langsung terjal nih. Jadi sini tetap landai. Nah, nanti ketika masuk dia ada kelihatan tangga-tangga di sini, ada beberapa step. Boleh tahu nggak, Mas, kenapa ada ruang tamu nih di depan? Di outdoor ya ruang tamunya ya? Karena dengan lahan yang 8x12 saja itu kan pinginnya tuh beliau memaksimalkan ruang utama. Jadi teras itu juga berfungsi sebagai ruang tamu. Karena terasnya cukup lebar ya ini ya? Nah, lebar banget sebenarnya, lebar banget. Oke, ya mari kita masuk. Oke. Dari teras di depan kita langsung ketemu dengan ruang keluarga. Nah, untuk ruang keluarga dia langsung open plan dengan dapur di sebelah kanan, meja makan di sebelahnya, langsung ketemu dengan view taman belakang. Jadi konsepnya memang open plan, tidak bersekat-sekat. Terus ini berarti buka pintu langsung ketemunya dapur ya? Ya, memang pengennya seperti itu. Oke. Cuman ya memang dapurnya tetap masih dapat. Ini udah nggak perlu pakai. Masih ada exhaust. Masih ada exhaust dan juga ada cahaya dari jendela. Nah, kalau untuk dapurnya ini nih masih ada penambahan lagi nggak ke depannya? Pasti, karena ini kan juga lagi berjalan ya secara budget. Nah, ini yang unik itu sebenarnya ada di sebelah sini. Nah, yang sebelah sini dia ada untuk penyimpanan. Cuma kalau nanti rencananya tetap dia ada tutupan pintunya betul. Sementara belum. Kalau di lantai ini ada ruangan apa lagi nih, Mas? Kita lanjut ke belakang. Nah, di sebelah sini itu ada selasar dan kamar mandi. Nah, kamar mandi ini kamar mandi untuk pemilik sih sebetulnya. Pemilik itu menginginkan dia ada hubungan antara ruang utama dengan selasar, dengan servis. Makanya dia ada selasar seperti ini. Ini servis area servis, ada servis tuh. Nah, servis sendiri bisa diakses dari depan juga. Iya, benar. Jadi dia tidak menyatu dengan ruang utama. Kalau area servis ini berarti ada kamar ART sama? Ada. Ada kamar ART? Kamar ART ada di sebelah sini. Sebelah sini. Betul.
Kamar ART paling belakang, terus ini ada ruang jemur. Ya, ini area laundry. Jadi yang emang jadi satu area servis. Kamar tidur ART, area laundry, terus ada Kamar kamar mandi mandi ART juga sebagai ruang kamar mandi tamu juga. Berarti ternyata dengan luas cuma nggak sampai 100 bisa dapat kamar ART, ruang cuci, terus kamar mandi ART lagi ya? Betul. Wah. Dan dapat selasar servis. Nah, untuk selasar servis dia juga masih ada dapat cahaya dan udara dari atas. Oh iya. Ini cahaya di rumah ini lumayan banyak ya Lumayan. kayaknya, dari segala arah ada ya? Karena memang dikonsepkan seperti itu. Tetap sehat kan sebetulnya rumah Iya, ini. benar-benar. Berarti emang rencana dari awal, dari owner juga pengennya memaksimalkan lahan yang ada ya, dengan ruangan-ruangan ini ya? Jadi konsepnya itu memaksimalkan ruang, tapi tetap ruang-ruangnya itu ergonomis dan fungsionalis. Tapi tidak apa istilahnya, Nggak yang dipaksakan ya? ya? Betul, tidak dipaksakan, tapi masih flowing. Benar-benar. Dan masih ada sirkulasi udara dan cahaya yang bagus. Wah, itu harus mikir-mikir banget nih Mikir-mikir untuk banget ya. nyusun program-programnya Iya. ya. Oke. Dan masing-masing owner tuh kan kebutuhannya beda-beda. Kadang ada juga yang Mas, saya tuh cukup segini saja. Nah, itu kan tidak bisa diaplikasikan ke beda orang. Betul. Nah, itu aja. Kebetulan si pemilik cukup dengan ruang-ruang segini, ya sudah kita lanjut gitu aja sih. Kembali lagi dengan tingkat kenyamanan Betul. personal dari setiap orang ya. Setiap orang, tuh. Kita boleh lihat tamannya nggak? Tadi kayaknya menarik banget nih tamannya. Boleh. Ini kalau untuk ukuran tamannya sendiri berapa Mas? 3x3 ada? Untuk ini 1, 2, 3, 4. Iya, kurang lebih segituan. 3x3. 3x3. Dan ini kenapa nih kayak ada tangga ke bawahnya kayak gitu? Sebenarnya konsepnya itu di awal dia tidak ada sih. Cuma pemiliknya pengen ini sebagai tempat nongkrong seperti ini. Oh, sih. jadi bisa duduk-duduk. Iya. Oke. Ini karena aku lihat kayak communal space-nya, tempat ngumpul-ngumpul banyak. Emang owner tuh suka terima tamu atau kumpul-kumpul gitu ya? Suka. Kalau ada keluarga besar, terus ada temennya. Kalau kayak gini kan ini terbuka berarti. Ini tuh aman ya untuk hujan dan lain-lain dengan aman. Model flooring kayak gini? Aman, karena ini kan conduit. Conduit kan dia untuk odor juga, jadi pasti aman. Makanya kita sistemnya tuh sebenarnya laman kering. Jadi dia ada conduit ini, terus ada batu koral putih. Ini buat penyerapan air hujan ke sini ya? Dia masih ada tanah di bawahnya, cuma dia ditutup dengan batu koral putih besar. Untuk tanahnya dia hanya di bagian itu saja. Ini kamar RT juga dapat pencahayaan alamnya? Iya, tetap. Wah, jadi mantap. kamar RT ada yang ini, ada yang itu tadi. Jadi masih masih manusiawi lah kalau untuk rumah itu kan. Kalau untuk taman di sini pakai tanaman apa aja nih? Mungkin dari viewers yang mau bikin taman juga pengen tahu biasa pakainya tanaman apa? Pohon Kamboja. Karena beliau sendiri suka dengan pohon Kamboja. Jadi beliau membawa pohon Kamboja ini di taman belakang dan taman depan itu tadi. Dan untuk di sini nih ada elemen vertical garden. Nah, dia ada besi-besi yang sudah dibikin untuk tempat rambatnya. Ini ada tanaman Lee Kuan Yew. Ini memang masih baru sekali sih, jadi nanti lama-lama pasti dia udah penuh. Iya. Biar dari depan ke sini juga ada view langsung Betul, hijau langsung ya. hijau. Iya. Berarti vertical garden sebenarnya konsepnya. Iya. Nah, kalau ruangan di kanan ini apa nih, Mas? Aku tadi kira biasa kalau garden kan udah di sangat ujung ya, tapi ternyata di sebelah garden ada ruangan lagi. Pada awalnya kamar tidur utama pemilik. Oh, master, jadi di lantai 1 ya? Iya. Cuma berhubung ketika ketika pembangunan, si anak tuh pengennya tuh bareng di atas. Jadi ini jadi ruang tamu di switch. Di switch itu ditukar. Nah, ini juga jadi bisa musola juga untuk ruang tidur juga nanti kalau juga ada tamu. Cuma kalau misalkan nanti ada tamu, otomatis dia untuk bednya ya nanti mungkin ada beli sendiri. Berarti ini multifungsi. Multifungsi ya, multifungsi. Kalau di ruangan itu ada ruangan apa, Mas? Kalau ini sebetulnya ada ruang untuk wardrobe. Cuma karena ini memang belum terkonsep untuk itu. Jadi mungkin sambil berjalan. Nah, untuk yang sebelah sini kanan, ini ada kamar mandi. Kamar mandi tapi untuk shower saja, shower only. Tuh, berarti di lantai ini itu program ruangnya padat banget ya? Padat banget, betul. Ini aku ringkas ya, ada LDK yang kayak biasa, habis itu ada shower di depan, ada taman yang lumayan luas juga, terus ada kamar, bahkan ada WIC-nya. WIC kecil. Terus mumil. ada kamar mandinya lagi. Terus kamar ART, kamar mandi. Wah, laundry kecil, padat servis banget juga ya? padat. Berarti dari awal kalau itu tuh owner udah kayak minta, pokoknya lantai 1 aku pengen ini gitu. Sudah. Oh.
Cuma seiring berjalannya waktu proses pembangunan dia ada perubahan sedikit-sedikit. Itu aja sih. Kayak perubahan multifungsi dan sebagainya itu aja sih. Wah, keren juga Nah, sih ini. untuk ini kan kalau misalkan kamar kan seharusnya ini kan nggak ada pintu nih. Iya. Nah, ini ada pintu karena misalkan nih nanti ada saudara di sini, mungkin ada tante, om, atau ponakan. Kan nggak enak kan kalau misalkan kebuka. Jadi kalau misalkan ganti baju butuh pintu. Bisa tutup. Iya, itu aja sih. Berarti sebenarnya ruangan ini pertamanya nggak cuma buat bedroom, tapi tempat ngumpul juga bisa ya sekarang tempat ngumpul, ya. iya. Tempat ngumpulnya sebenarnya banyak, ada di sini, tapi ada juga di taman belakang juga sebetulnya. Kalau misalnya keluarga datang kayak mereka mau mandi atau segala macam ya udah di sini, area Di sini sini ya aja, udah tertutup betul. ya. Kayak gitu. Oke. Nah, ada ruangan apa lagi nggak Mas di lantai satu ini lantai nih satu ya. yang kita nge-skip? Sebentar. Ada nggak? Tadi ada storage yang Oh, di atas sih Iya, ada storage? iya, tadi ada storage. Oh ya, boleh coba kita lihat. Di mana Mas storage-nya? Ini. Oh, di atas kayak Betul. gitu. Jadi ini memanfaatkan area dinding yang di atas, dia masih ada space kosong. Oh. Nah, jadi kalau mau nggak mau memakai tangga, tapi emang dia cukup besar. Jadi dari sini sampai situ besar sekali. Terus space gudang. Tuh. Ini berarti buat orang masuk buat naruh-naruh barang. Naruh-naruh barang. Tapi Mungkin butuh buat barang-barang yang cukup agak gede-gede mungkin kan. Dan jarang dipakai. Iya, jarang ya? dipakai, cuma jarang dipakai gitu kan. Kadang-kadang ada orang tuh kan yang punya barang mau dibuang tuh kan kayak sayang dan sebagainya. Kadang-kadang ya taruh situ aja sih. Kadang-kadang nggak dipakai juga. Benar-benar. Kemudian untuk bagian tangga sini, ini tuh pada awalnya dia dinding biasa seperti ini. Ketutup ya berarti ya? Tutup. Cuma saya pikir ini kayaknya terlalu gelap ya kalau untuk nanti ke depannya. Jadi ketika proses ini tanpa dinding, karena di lantai 2 tuh kan ada jendela di depan. Terus di atas juga dia ada skylight tuh. Nah, dia bisa penetrasi cahaya sampai ke bawah. Oh. Gitu. Kalau gitu kenapa nggak dinding yang sini ikut dibuka aja Mas? Yang bagian sini. Oh gini. Karena kan biasa kan railing tangga kelihatan gitu kan? Karena beliau nggak mau kelihatan langsung frontal. Jadi karena ini bukannya gede banget ya? Dia nggak mau. Jadi dia ada semi yang terbuka. Nah, dia juga memanfaatkan ada posisi untuk si kulkasnya. Oke. Nah, kalau tangga ini berarti materialnya tetap sama ya? Ya, sama konwood. Untuk tangganya sebenarnya pemilik P-nya agak lebar, cuma karena dia space-nya kecil, jadi cukup segini aja lah katanya. Tapi memang maksudnya masih nyaman. Masih nyaman, ya? betul. Masih standar ya ukurannya. Dan dia tinggi steknya juga masih nyaman. Oh, ini di sini jendela yang tadi Mas Iya, bilang. betul. Jadi karena tadi itu kan rencanakan itu kan dinding tuh. Nah, kalau misalkan dinding kan otomatis cahaya kan nggak dapet. Jadi ini dibuka untuk cahaya juga dan udara. Benar-benar. Kok nggak di sisi tangga gelap banget ya kayaknya ya, Betul, kalau nggak pakai betul. jendela. Di sini ada apa nih Mas? Ada balkon depan. Ini batanya masih sama kayak yang Iya, jadi menyatu, menyatu sampai dalam sebenarnya kurang lebihnya. Oke, nah kalau di lantai 2 ini ada area apa aja nih Mas? Nah, kalau lantai 2 ini ada area ini sebenarnya ruang kerja sih, tapi nanti nextnya dia ada furnish meja itu untuk ruang kerja, plus nanti ada dispenser, ada 3 kamar tidur, 1 kamar tidur utama, 2 tidur Kamar tidur anak. betul, kamar tidur anak. Ini kamar tidur anak yang pertama ya? Sama. Ini untuk kamar tidur yang laki-laki, anak laki-laki. Kalau kamar tidur kedua di mana Mas? Kamar tidur kedua sebelah sini, kamar tidur anak ya. Jadi sebelum menuju ke kamar tidur Boleh. anak, ini ada sebenarnya ruang santai untuk owner pemilik. Rencana sih kalau kedepannya emang ini nanti ada ruang untuk meja TV dan sebagainya. Berarti emang kalau secara interior masih bertahap ya? Betul, Mungkin dari bertahap. owner juga masih mikir-mikir kayak yang cocok yang apa gitu ya? kan. Cuma dari awal saya sudah nentuin, posisinya di sini itu aja sih. Kalau dari owner sendiri kayaknya nih banyak ikut campur di proyek ini ya? Jadi dari awal semua material by owner. Iya, ini fun fact-nya ya, fun fact-nya. Jadi pengerjaannya ini menggunakan mandor semua. Tanpa kontraktor. Tapi Mas juga tetap Iya, saya ngecek betul. ngecek ya? Gitu. Cuma kalau misalkan mandor itu kan dia biasanya tuh kan ada pikiran, kalau mandor pasti di lama-lama ini. Iya benar. Nah, kebetulan si mandor ini tuh masih ada saudaraan dari owner. Jadi masih bisa dimonitor betul, ya? masih bisa dimonitor. Nah, itu. Nah, untuk sebelah sini ada kamar tidur anak. Yang kedua ya? Yang kedua. Oh, ini langsung menghadap ke ke taman.
Taman. Iya betul. Ini bukannya enak banget nih ya. Bukan, dia ada view taman dan ada view ke depan jendela. Jadi untuk secara sirkulasi itu masih ini enak aman banget nih. Ini nggak ada lampu sama sekali ya. Betul. Ini nggak pakai lampu loh ya. Iya. Masih terang. Kalau misalnya panas tinggal buka aja juga masih aman ya. Nah ini kan karena dia jendelanya full ya. Ada safety ya. Ada safety-nya untuk railing. Oke. Gitu. Iya. Jadi udah nggak perlu ada balkon lagi, udah semi balkon ya sebenarnya. Semi balkon. Okay. Karena biasanya kan kalau di lantai 2 tuh kan orang jendelanya kan nggak sampai bawah kan biasanya. Biasanya cuma segini. Cuma ini kan karena Bilo pengennya sampai bawah, otomatis harus ada pengaman railing. Benar. Kalau master di mana? Master ada di sebelah. Oh, kalau ini? Ini kamar mandi. Kamar mandi sharing ya? Kamar mandi sharing gitu kurang lebihnya. Oke. Ya meskipun kecil tapi tetap masih bisa dipakai dengan nyaman. Bener. Ekonomis maksudnya, bukan yang kesannya nggak sumpek karena dia masih ada jendela. Bahkan di depan sini aja yang cuman buat tempat lewat aja ada jendela, ada jendela ya? betul. Sini untuk ada jendela juga. Jadi sini tuh sebenarnya semuanya tuh ruang tuh harus dapat pencahayaan sih sebenarnya. Meskipun dia hanya kecil, tapi paling nggak saya harus ngasih itu untuk pencahayaan dan udara. Karena dengan floor to ceiling yang cukup tinggi dan kalau nggak mau pakai lampu ya harus mengandalkan natural lighting ya. Betul. Oke. Lagi ya. Langsung ke sini ya. Boleh. Kita langsung lanjut ke kamar tidur utama. Nah, kamar tidur utama ini luas. Sebenarnya ininya nggak terlalu luas, cuman karena tinggi ya. Karena tinggi juga. Ini tuh untuk ukuran kamarnya tuh sekitar 2,7 kali 4, sekian. Kalau bisa ada wardrobe nih, wardrobe-nya di mana, Mas? Wardrobe-nya ada di sebelah sini. Oh, kalau ini tuh area bawah tangga ya berarti ya? Iya, sebelum memastikan ada bawah tangga. Itu keinginnya klien. Pemilik. Oh iya. Harus dimanfaatkan ya, yang tempat-tempat kosong kayak gitu ya. Jadi sebenarnya sini tuh banyak yang tidak kelihatan sebenarnya. Hidden spot ya? Banyak ruang-ruang yang tidak kelihatan. Oke. Sembunyi sebenarnya. Kita boleh lihat rooftopnya nggak, Mas? Boleh. Oke. Nah, untuk area paling atasnya adalah ruang rooftop. Ruang rooftop sendiri ini ada ruang lagi sih sebetulnya. Ada ruang, kalau bisa dibilang ruang olahraga. Oh. Betul. Gitu ya, buat yoga dan lain-lainnya. Betul, sebenarnya untuk aktivitas pemilik sendiri sih. Nah, kalau ini lubang itu ke arah mana ini, Mas? Karena ini kan arah barat nih. Pengen lihat sunset. Oh. Jadi dari sini. Oh, lucu banget ya, jadi ke frame gitu ya. Frame. Wah, seru banget sih ini. Punya gitu. Iya, oke. Karena kalau pas sunset bagus banget sih sini. Rumahnya tinggi, jadi nggak kalah bangunan, betul. Jadi dia masih ada potensial untuk view yang bagus. Benar. Karena rumahnya walaupun cuma 2 lantai, tapi floor to ceilingnya tinggi. Dan ini cukup banget kalau misalkan ada kumpul-kumpul. Jadi sebenarnya ruang kumpulnya rumah ini banyak. Iya, banyak di sini, banget loh. Terus di taman yang kering di belakang tadi, terus ruang keluarga otomatis. Banyak pengulangan pakai si bata tempel ini juga ya di area sini. Karena ingin repeating dari yang batas tempel depan, dia dibawa kembali ke dalam. Iya. Mas Satrio, mungkin habis ini kita lanjut ngobrol di bawah ya. Ini trik banget nih soalnya. Iya, boleh. Oke. Mas Satrio, aku pengen tanya nih, untuk rumah compact ini nih, durasi desainnya berapa lama, terus durasi konstruksinya berapa lama? Nah, untuk durasi desain itu kurang lebih sekitar 2 bulan. Oh, cepat ya? 2 bulan. Berarti... Jadi begini, dari pemilik waktu itu untuk outputnya, Dena, kemudian 3D saja. Nah, untuk bagian DED-nya itu hanya tertentu saja.
Jadi tidak semua, kan biasanya kan di itu kan full ya. Nah kalau beliau ini, Mas saya cuma butuh gambar kerja listrik nih, saya cuma butuh gambar kerja lantai nih, nah itu masih bisa. Jadi tidak semua full. Karena kan tadi saya infokan sebelumnya, ini kan menggunakan mandor tanpa kontraktor. Jadi ketika progres itu masih bisa di-adjust. Nah, itu aja sih. Jadi kayak misalkan detail lantai itu semua saya nggak bikin. Jadi by owner langsung. Oh, by owner. Jadi langsung, Mas saya nanti mau beli keramik nih, enaknya pakai apa? Nah, itu sih berarti waktu gambar-gambar kerjanya nggak semuanya betul, full seperti nggak proyek full, biasa ya. Betul. Dan itu masih bisa, nggak masalah. Selama nanti ketika di proyek ada koordinasi yang baik itu aja sih sebetulnya. Oke. Kalau untuk durasi konstruksinya ini berapa lama? Karena ini awalnya rumah hancur ya bisa dibilang ya. Oh, ini awalnya ada rumah berarti hancur, ya? Iya, rumah hancur. Jadi dari progres rumah dihancurin sampai dibangun tuh kurang lebih hampir 1,5 tahun. Karena ada waktu buat ini ya, beres-beresin dulu. Betul, beres-beresin semuanya. Apalagi kayak ini fondasinya agak dalam nih ya, kayak harus 3 lantai gitu. Karena ini emang waktu pengerjaan ini untuk konstruksinya dibikin yang bagus dari pemilik. Karena kan rumah tuh kan kalau fondasinya nggak bagus nanti takutnya dinding retak atau keramiknya yang rusak, itu kan biasanya seperti itu aja sih. Nah kalau selama proses desain ataupun konstruksinya ada challenge buat Mas Satrio nggak? Bagian mana nih? Jadi gini, waktu pengerjaan yang untuk rooftop ya terutama ya, rooftop itu sebetulnya tidak ada ruang yang di atas tadi. Nah ketika pengerjaan ini pemilik, Mas ini kayaknya bisa ditambah 1 nih, terus saya kaget kan karena nggak disiapin ya. Ini bercanda tuh gimana saya mikir kan. Terus ini, Mas tapi kuat kok, sudah diukurin mandornya ini untuk kekuatan 3 lantai dan untuk kekuatan nanti ada ruang-ruang. Nah waktu itu saya agak mikir, gimana ya, takutnya saya salah ambil keputusan kan. Akhirnya saya tanya ke mandor dulu, Pak ini kuat nggak? Oh aman Mas, gini. Oh sudah ya, cuma saya beritahu nanti kalau bisa untuk ruang di atas jangan diberi beban mati yang banyak. Beban mati yang berat tuh. Takutnya nanti dia jadi beban ruang di bawahnya. Karena kan emang itu sebenarnya bukan untuk ruang aja sih. Saya cuma info aja ke situ. Itu yang agak menantang saya mikir, aduh, gimana ya kalau ada tambahan ruang, saya juga bingung mau memutuskan lanjutnya. Tapi kalau dilanjut kok saya takutnya ada apa? Karena ini kan udah 2 lantai plus rooftop, jadi kuat sih sebenarnya. Kalau dari sisi strukturnya sebenarnya nggak ada masalah. Kalau dari Mas Satrio ada yang pengen disampaikan nggak ke audiens? Iya, yang pengen bangun rumah juga misalnya. Untuk fun fact-nya, untuk rumah ini tuh sebetulnya tidak menggunakan kontraktor, tapi hanya menggunakan mandor saja. Jadi mandor yang hitungannya harian. Nah, untuk materialnya ini full dari owner. Sebenarnya tidak ada masalah sih kalau menggunakan mandor, asalkan dia itu tahu track record-nya, kemudian dia bisa dipercaya, udah itu aja sih, dan hasilnya bagus. Jadi untuk secara budget itu kurang lebih ya di angka kurang lebih ya 1M. 1M itu ukuran segini. Untuk udah semuanya nih? Oh kalau untuk kecuali loose furniture ya? Kecuali loose kurang lebihnya ya, yang anggapnya seperti itu. Tapi oke loh untuk hampir 3 lantai. 3 lantai itu aja sih kurang lebihnya. Ya. Mungkin teman-teman segitu aja house tour-nya untuk hari ini, dan mungkin teman-teman juga masih penasaran sama karya-karya Scala Studio lainnya ya. Bisa dicek di mana nih Mas? Oh bisa dilihat di IG scala.studio. Dan ini rumahnya juga punya IG guys, jadi nanti kita sertain username ya. Nanti disertain nanti di bawah. Kalian cek aja. Kalau ada pertanyaan tambahan boleh komen di bawah. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Arsitak ya. Nanti kita bakal update terus soal Behind the Bricks. Bye bye, see you guys. Thank you.